Halo guys, kita barusan dapat kiriman video yang bagus nih dari follower kita di Instagram. Dia ngasih potongan video terkait pidato Presiden Prabowo di akhir tahun 2024, jadi bulan Desember. Akhir Desember sebelum tahun baruan dia kirim video ini. Gue sih belum lihat, tapi katanya ada berhubungan dengan deforestasi. So daripada nebak-nebak, langsung aja kita cek sama-sama apa sih video deforestasi Prabowo yang katanya bikin viral di seluruh dunia. So jangan di skip videonya, let's check this out. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Ya ini gue sih sangat setuju. Sebenarnya videonya udah kita bikin dari 2 tahun lalu ya, terkait bahayanya impor-impor ilegal ini. Dan kebocoran itu benar kata Pak Prabowo, bukan hanya berhubungan dengan impor barang ilegal sih, tapi kebocoran juga ada di bagaimana tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu banyak sekali kebocoran. Jadi sebelum bicara soal gimana caranya naikin pajak nih, karena kita bakal defisit anggaran tahun 2025 itu sekitar 600 triliun. Bayangin 600 triliun ini duit, bukan bulu ketek ya, tapi 600 triliun. PPN-nya udah gagal naik nih, tapi barang-barang udah pada naik. Jadi pemerintah tetap harus cari sumber dana baru nih. Cara dapat dari mana? Nah sebelum bicara soal itu, gimana cari sumber dana baru atau gimana cara malakin rakyat dengan lebih baik, gimana nggak cari cara juga untuk menutup kebocoran-kebocoran ini? Karena nilai korupsi di Indonesia itu ratusan triliun. Lu bayangin itu kebocoran yang paling nyata. Jadi memang gue juga setuju nih soal gebukin para penyelundup-penyelundup ini, gue sangat setuju. Tapi di sisi lain juga harus dilihat kebocoran yang paling ekstrim dan berbahaya itu ya korupsi yang dilakukan oleh birokrat-birokrat di tanah air. Itu contoh konkret. Karena kalau seandainya orang nih, jujur nih, gue yakin banyak mayoritas rakyat Indonesia itu rela bayar pajak 20%, 30%, rela. Asal dipakai buat hal yang benar. Bukan buat ganti Rolls Royce menteri-menteri ini. Bukan buat mereka pejabat-pejabat bisa kawin lagi, ganti rumah lagi, upgrade lagi rumah dinas dan lain sebagainya, enggak. Tapi dipakai buat hal yang proper. Bikin bangun jembatan, bikin jalan tol baru yang mulus, kasih kredit usaha tani, buat petani-petani bisa kredit bekerja dengan lebih murah, beli pupuk dengan lebih murah. Gua rasa itu jauh lebih bermanfaat loh, langsung ke rakyat. Dibandingkan apa? Aduh, tiap daerah gue lihat ganti mobil dinas tiap tahun itu nggak jelas gitu. Bahkan ada daerah yang ganti mobilnya Land Cruiser. Lu bayangin, UMR di daerah itu cuma 2 juta, pejabatnya keliling-keliling naik Land Cruiser harga miliaran, itu kan nggak masuk akal. Menurut gue sangat nggak masuk akal. Tapi itu realita di negara ini. Lah Perdana Menteri Belanda yang kaya raya kayak gimana rakyatnya ke kantor naik sepeda. Kan jadi kebolak-balik ini negara ini sebenarnya. Apakah kita ini lahir di Indonesia untuk melayani para pejabat dengan membayar pajak kita? Atau harusnya pejabat itu yang melayani rakyat ya? Ini logika yang aneh nih di Republik ini. So buat Pak Prabowo, gue sangat setuju dengan yang dibilang. Tapi alangkah jauh lebih baiknya ditangani dulu kebocoran yang paling ekstrim, yaitu korupsi di Indonesia. Itu nilainya jauh lebih parah lah dibanding soal penyelundupan ini. Dan sekali lagi Pak Prabowo harus hati-hati ya sama profesor-profesor, karena kita udah pernah bikin videonya tentang profesor yang impor tekstil ilegal. Breng tuh profesor pakai begitu tuh. Hati-hati dengar-dengar masukan dari sana, karena melindungi UMKM. Karena importir pakaian ilegal itu bisa memberikan penghasilan thrifting. Pengusaha thrifting nanti bisa bangkrut. Sorry nih, gue mau bilang tapi kan nggak sopan, jadi gue bilangnya konyol. Profesor kayak begitu harusnya dibinasakan, langsung aja gue ngomong nih. Kenapa? Karena nggak mendidik buat bangsa ini. Akibatnya apa? Ya akan makin, lu bakal jadi saksi nih, akan makin banyak pabrik-pabrik tekstil di Indonesia yang mempekerjakan bukan 1.000-2.000 orang ya, tapi puluhan ribu manusia. Kalau di total bakal ada ratusan ribu orang kena PHK lagi di tahun ini. Karena apa? Ya banyak orang, penasehat-penasehat ekonomi, profesor-profesor ekonomi nggak ada otak. Harus yang hitam lu katakan hitam, yang putih lu katakan putih, jangan setengah-setengah lah, nggak jelas. Jadi hati-hati juga Pak Prabowo, tolong dengerin nasihat dari profesor-profesor nggak jelas cap kaki 5 itu banyak di Indonesia. Next.
Halo Sobat Investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu. Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Oh, ini masuk ya, yang koruptor. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Oh, dibahas juga nih. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Wih, mantap. Hukuman mati dong. Oke guys, ternyata akhirnya dibahas nih soal korupsi nih ya. Aduh, korupsi yang merugikan negara sampai ratusan triliun. Hukuman vonisnya berapa ya? Kalau nggak salah cuma 6 tahun ya. Nggak nyampe 10 tahun deh. Itu juga nanti pasti dikasih gerasi apa segala macam, bebas dalam waktu 2 tahun. Targetnya sih kalau bisa nggak nyampe 1 tahun. Itu hal yang normal di negara Kazakhstan ya. Ya harapannya sih kalau dengan pidatonya Pak Prabowo yang ini yang berapi-api ya, gue sih sangat setuju bahwa apa? Ini ada 3 hal nih yang di-mention di sini. Pertama, Pak Prabowo ini permintaan rakyat nih. Tolong diaudit itu orang Mahkamah Agung semua di panitera, di kehakimannya. Karena ya wajar aja banyak hakim-hakim di Indonesia yang menurut gue tidak wajar dan tidak normal harta kekayaannya. Kalau benar-benar Pak Prabowo pengen mengatasi kebocoran itu, kerugian itu, ya diperiksa aja hakim-hakim ini. Itu kan hal yang normal, hal yang biasa. Kenapa? Karena kalau cuma di penjara nih hukumannya 50 tahun tadi dibilang ya. Ditambahin aja dong jadi 50 tahun. Nah kemarin baru ada berita nih fresh from the oven, pejabat tinggi di Cina, pejabat partai juga pemerintahannya, Li Jinping, korupsi cuma 6 triliun. Itu korupsi kelas cetek lah kalau di Indonesia ya. Indonesia ini tempat perguruan tertinggi nih buat masalah korupsi. Nggak ada yang lebih sakti lagi dengan korupsi di Indonesia. Nggak ada lawan lah negara Indonesia ini. Tapi di Cina korupsi 6 triliun hukumannya apa? Hukuman mati. Sampai detik ini dari gua SD tahun 98 ada reformasi segala macam, korupsi hukuman mati. Sampai detik ini gue gak pernah lihat ada koruptor dihukum mati di Indonesia. Yang ada apa, koruptor kepilih lagi jadi pejabat, naik lagi jadi pejabat. Itu realitanya di bumi Indonesia ini. Luar biasa di sini perlindungan terhadap koruptor. Nah kalau Pak Prabowo betul-betul ingin membuktikan, ya kita lihat aja gimana. Coba diperiksa itu semua hakim, khususnya nih hakim yang memutus perkara terkait tadi yang merugikan negara ratusan triliun. Coba periksa audit keuangannya. Kan ada PPATK, bisa ke-track tuh duitnya pergi kemana. Gampang. Periksa hakimnya. Nanti masuk naik ke banding kan ada jaksa. Mau sidang lagi di tingkat banding. Suruh cek aja juga hakim di pengadilan tingginya. Simple, very simple. Nah buat rakyat nih, kan banyak orang yang bilang Pak Prabowo ini omon-omon. Gue juga gak ngerti omon-omon itu maksudnya ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol doang. Ya kita lihat pembuktiannya. Jangan lu pesimis. Gue termasuk orang yang sangat mendukung Pak Prabowo punya agenda nih untuk bersih-bersih di pemerintahan. Jadi gue sangat yakin nih teman-teman jadi saksi ya. Di tahun 2025 ini akan ada banyak hakim yang masuk penjara. Gue sangat yakin. Apalagi di tahun 2025 ini kita dapat sebuah berkah nih. Kenapa? Karena kita punya jampitsus yang sangat pinter, sangat hebat, dan sangat bagus nih kinerjanya yang namanya Febri Diansah. So gue sangat-sangat confident nih. Ya Pak Prabowo ini akan berhasil nih memberangus ya yang berhubungan dengan aparat penegakan hukum, dibersih-bersih semuanya. Gue sangat-sangat confident. Kita lihat aja di tahun 2025 ini akan banyak
pejabat negara khususnya dari kehakiman dan kepaniteraan yang masuk penjara. Nah buat teman-teman tahu nggak namanya siapa? Tulis dong di bawah ini nama hakim atau penegak hukum yang pasti masuk penjara di tahun 2025 ini. Terus terakhir nih soal fasilitas ya, ada dapat AC, kulkas, TV, mungkin dapat cewek juga. Oh itu udah standar lah. Nah kan gampang sih, itu kan biaya ya, itu kan pakai duit pajak kalian juga loh. Lu kalau belanja di Indomaret bayar pajak itulah buat beliin AC di penjara. Emang lu rela? Kan enggak. Ya ngapain juga kita pusing-pusing mikirin itu. Door aja langsung tembak mati. Jadi nggak usah pikirin tagihan listrik atau AC-nya mau pakai inverter yang hemat listrik atau yang low watt. Kok jadi PR di kita ya. Mereka yang korupsi, mereka yang nikmatin duitnya, kenapa kita jadi yang pusing? Kulkasnya pakai yang 2 pintu apa yang 1 pintu? Kok jadi PR? Nggak usah pakai ribet. Pak Prabowo tembak hukuman mati aja. Li Jinping korupsi cuma 6 triliun. Hukuman mati di Cina, negara komunis. Kenapa dia bisa lebih mencintai rakyatnya ya dibandingkan negara Indonesia? Membingungkan. Tapi anyway, kita punya harapan baik nih sama Pak Prabowo. Gua sangat optimis, gua sangat positive thinking. Pak Prabowo benar-benar mau membersihkan republik ini dari tingkah laku koruptor itu. Good luck Pak Prabowo, good luck. Next. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan itu. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi, Oke guys, jadi di sini gue seneng nih. Ini komentar terkait deforestasi dan gue memberikan pandangan sebisa mungkin, senetral mungkin. Harus. Kenapa? Karena yang dibilang ini mengenai komoditas penting di Indonesia selain batu bara, yaitu namanya kelapa sawit. Nah beliau bilang kelapa sawit itu bukan merusak lingkungan loh. Sebetulnya kelapa sawit itu juga membantu menyelamatkan lingkungan. Kenapa? Karena yang kita tanam ini, kelapa sawit ini punya daun, pohonnya tinggi, usianya bisa sampai puluhan bahkan belasan tahun. Jadi di sini kita bisa lihat, oh berarti kelapa sawit kalau ditanam dan tumbuh, mereka punya kanopi, kanopinya itu sayap, daunnya itu, mereka juga menyerap polusi CO2, ya dong, karena mau berfotosintesis. Terus kemudian mereka merilis oksigen. Benar atau tidak? Nah teman-teman, nih gue kasih lu data di depan wajah lu bahwa yang namanya kelapa sawit itu betul. Karena gue bergerak di bidang karbon kredit, gue juga nanam pohon dan gue juga melakukan reforestasi, penanaman pohon di kawasan-kawasan yang rusak bersama Bumi Baru. Jadi gue tahu persis pohon kelapa sawit, teman-teman tahu per hektarnya itu bisa menyerap hingga 64,5 ton karbon dioksida setiap tahunnya. Kebun yang gue nanam macam-macam. Ada pohon galam, ada pohon durian, ada pohon pisang. Nah, teman-teman udah pernah lihat videonya pasti Bumi Baru. Itu gue udah hitung, gue bawa profesor dari Belanda dengan sebegitu banyak varietas tanaman yang kita tanam. Itu cuma bisa menyerap 42. Jadi 42 ton karbon per hektar per tahunnya. Ternyata kelapa sawit memang terbukti bisa menyerap lebih banyak karbon dioksida dibandingkan pohon-pohon jenis lain. Ya memang ada beberapa pohon yang bisa nanam, yang bisa menyerap lebih banyak. Contohnya kayak bambu, pohon-pohon yang besar, kanopinya yang besar itu bisa. Tapi kalau dianggap rata nih dibandingkan dengan hutan tropis pada umumnya, hutan tropis pada umumnya normalnya itu cuma bisa menyerap 30-50 hektar. Apalagi teman-teman kalau pernah pergi ya ke lahan-lahan gambut, itu pohonnya bukan pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang kecil, ramping. Ini kita bukan ngomongin kayu ulin, merbau dan lain sebagainya, enggak. Masih banyak tanaman-tanaman perintis sebetulnya, namanya gambut. Enggak semua jenis tanaman bisa hidup di lahan yang gambut, yang asam luar biasa. Kalau hujan banjir, kalau panas kebakaran, enggak banyak. So, kelapa sawit kita beruntung karena kita diberikan nasib yang baik ya. Ternyata kelapa sawit itu bisa tumbuh ya
at least cukup oke lah di lahan-lahan yang gambut seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah kelapa sawit merusak lingkungan, belum tentu. Makanya orang kalau buka kebun kelapa sawit, ya memang sih gue akan sangat menganjurkan buka di lahan-lahan yang tutupannya itu sedikit. Jadi lu gak banyak nebang pohon. Ketika lu tanam sawit lu, hutan itu akan lebih banyak menyerap karbon dibandingkan hutan normal pada umumnya yang cuma bisa menyerap karbon antara sekitar 30 sampai 50 ton karbon dioksida per hektar per tahunnya. Jadi kalau dibilang salah pernyataan Pak Prabowo, tidak. Dan lu bisa uji nih bahwa pernyataan beliau itu benar, bahwa kebun kelapa sawit per hektarnya bisa menyerap lebih banyak ton karbon dioksida dibandingkan hutan pada umumnya. Memang ini cukup salut lah sama sawit, begitu hebatnya ya dalam melakukannya, bisa memproduksi nilai ekonomis juga tapi juga bisa menyelamatkan lingkungan. Dan gue salut juga nih sama Pak Prabowo, dia bisa tahu loh ternyata karbon yang diserap oleh kelapa sawit tidak kalah dibandingkan hutan pada umumnya. Keren sih, gue sangat setuju nih. Next. Bahkan mereka bingung waktu mereka mau ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari itu. Deterjen, kosmetik. Betul. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Ini betul, ini sangat betul sekali. Bahkan mayoritas perusahaan yang lu tahu mungkin kayak Colgate. Lu tahu namanya Colgate itu perusahaan itu Colgate Palmolive. Jadi mereka betul-betul yakin dan percaya dan tahu bahwa memang bisnis-bisnis FMCG, Unilever, bikin sikat gigi, bikin sabun, sampo segala macam itu pakai minyak kelapa sawit. Jadi kalau dibilang mereka bisa nggak bebas dari minyak sawit, nggak bisa. Mereka butuh itu buat melaksanakan kehidupan sehari-harinya supaya bisa berjalan dengan lancar. Ya, dari bangun tidur aja lu udah pakai minyak sawit. Sikat gigi. Cuci muka, lu pakai sabun. Lu udah pakai minyak sawit. Lu keramas, lu pakai lagi minyak sawit. Pergi ke dapur, lu bikin Indomie pakai minyak sawit, lu udah pasti. Lu gak mau bikin Indomie, lu bikin Koko Crunch. Koko Crunch kan juga digoreng pakai minyak sawit. Yang gua salut nih sama Prabowo, dia mention coklat. Temen-temen tahu kalau lu beli coklat mau di Eropa atau apa, komponen paling besar biasanya ada di depan itu adalah sugar. Jadi 30% sugar. And then the rest maybe tepung-temuan, baru sisanya cocoa atau kakao. Itu paling cuma sekitar 10-20%, tergantung kualitas coklat lu. Makanya yang paling penting apa? Lu selalu kalau mau makan coklat cari yang dark coklat. Jadi kandungan coklatnya kalau bisa di atas 90%. Supaya apa? Supaya yang lu makan itu bukan gula. Tapi lu bayangin mayoritas coklat yang gue lihat apa? Kokoanya itu masih di belakang lah. Paling depan gula 30%. Terus masuk lagi minyak goreng. Ingat loh, mereka ada minyaknya kadang-kadang disamarkan jadi butter atau mentega atau margarin. Padahal itu cuma minyak. Supaya kalau kamu makan coklat tuh creamy ya. Hati-hati loh, itu minyak sawit juga sebetulnya. Jadi mayoritas yang lu makan itu adalah sugar, gula, dan minyak sawit. Dimanapun negaranya yang lu berada, kalau lu makan coklat, es krim dan lain sebagainya, pasti ada minyak sawit. Bahkan lu makan spaghetti, itu juga ada minyak sawit. Makanya kemarin ada perusahaan coklat terkenal ya dari Italia, itu yang sampai marah-marah sama Uni Eropa sendiri. Karena apa? Karena kalau seandainya mereka dilarang impor minyak sawit dari Indonesia, pabrik wafer, pabrik biskuit terkenal dari Italia, gua gak mau sebut mereknya, dia bisa bangkrut. Karena buat mereka gak realistis, buat bikin wafer, minyaknya pakai minyak zaitun. Harganya naujubillah. Jadi minyak sawit itu udah yang paling efisien per hektarnya dalam menghasilkan minyak. Dibandingkan lu bayangin berapa pohon yang lu harus tebang jutaan hektar kalau lu mau menghasilkan minyak yang sama. Menggunakan apa? Ada rapeseed oil, ada minyak biji bunga matahari dan lain sebagainya. Itu deforestasinya naujubillah. Pohon sawit sangat efisien menghasilkan minyak dan sangat efisien dalam menyerap karbon. So, gua sangat respect sama Pak Prabowo, ngerti banget, apalagi Indonesia salah satu eksportir terbesar coklat di dunia ini. Dan gua sangat yakin ya, tahun 2025 harga coklat itu tidak akan turun. Jadi masih akan tetap tinggi dan mahal. Kenapa? Karena peringkat satunya Ivory Coast, peringkat 2 Ghana. Nih, peringkat 1, peringkat 2 ini bakal mengalami gagal panen di tahun ini juga. Karena apa? Ada La Nina. So, sekali lagi it's a good news dari Pak Prabowo dan ini dikonfirmasi karena teman-teman dari Eropa udah bilang
sepertinya undang-undang deforestasinya mereka itu menyulitkan mereka, dan mereka sedang dan sudah membatalkan buat beberapa ketentuan ya. Akhirnya diizinkan buat beberapa komoditas karena ternyata Eropa sangat butuh itu. Ketika gagal panen kakao, coklat gagal panen di Afrika, Eropa sangat kebingungan. Jangan salah loh, banyak bahan kosmetik kita itu dipakai dari butter coklat. Yang mahal-mahal itu biasanya dari coklat. Jadi ketika kemudian banyak gagal panen, mereka tetap butuh coklat. Akhirnya aturan deforestasi di Eropa itu dikurangin, dihilangin, dan di-delete. So betul kenyataannya Pak Prabowo, nggak usah takut kita kalau dilarang, nggak usah takut kita kalau nggak boleh ekspor lagi. Mereka juga yang butuh. Apalagi besok kita punya program B40. So betul nih, kita harus pede sama negara sendiri. Dan kita harus pede nih dengan yang namanya komoditas kita. Apalagi karena global warming is real, akan makin banyak kompetitor kita di Afrika sana yang akan kesulitan. Dan akhirnya apa? Membuat supply barang makin berkurang, dan akhirnya harga komoditas kita malah makin naik. So it's another good news nih buat para petani yang ada di Indonesia. Dan terakhir tuh, tadi ada komentar kan soal korupsi ratusan triliun di Pulau Bangka. Nah kemarin tuh gue lihat tuh ternyata salah satu kandidat wali kota di Pangkal Pinang, ibu kotanya Bangka itu, kota terbesar di Pulau Bangka, ternyata kalah melawan kota kosong. Ternyata orang-orang udah gak percaya dengan sistem dan birokrat yang ada selama ini. Nah gue jadi terpanggil nih guys, gimana kalau seandainya Benix maju ya menjadi wali kota Pangkal Pinang? Lu setuju gak guys? Kita maju jadi wali kota di Pangkal Pinang karena kemarin mereka kalah lawan kota kosong nih. Koalisi partai bergabung majukan satu calon tetapi ditolak oleh warga Bangka. Menurut lu gimana ya kalau Benix maju jadi wali kota di Pulau Bangka dan kita coba dan kita bikin program yang revolusioner? Menarik nih. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditunggu komentar kamu di kolom di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.